Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, terdengar tawa bahagia dari rumah sederhana bercat putih. Hari itu adalah momen istimewa bagi Sari dan Dharma. Mereka akhirnya menikah setelah menjalin cinta sejak SMA. Sari, perempuan berwajah lembut dan penuh harapan, berdiri di depan cermin. Gaun pengantin yang dia jahit sendiri tampak anggun membalut tubuhnya. Di sampingnya, Mak Sari, ibunya, sedang membetulkan kerudung agar jatuh sempurna di pundak anaknya. "Cantik sekali kamu, Sari. Dharma beruntung dapat istri sepertimu," ucap Mak Sari sambil menghapus air mata haru. Sari hanya tersenyum malu lalu memeluk ibunya erat. Dalam hati, ia berjanji akan membahagiakan pria yang telah merebut hatinya sejak remaja. Sementara itu, di sisi lain desa, Dharma tampil gagah dengan beskap hitam pinjaman tetangga. Rambutnya rapi, senyumnya lebar. Ia memang pria biasa, anak petani, tapi mimpinya besar. "Aku bakal buktikan ke dunia, Mak. Aku bisa jadi suami hebat buat Sari," katanya pada Mak Dharma, ibunya yang hanya mengangguk dengan mata berkaca. Pernikahan mereka digelar sederhana, di bawah pohon beringin yang menjadi saksi cinta mereka. Tak banyak tamu, hanya keluarga dan tetangga dekat. Musik dangdut dari tape tua mengiringi pesta kecil itu. Sari tak berhenti menatap Dharma dengan cinta. "Aku akan jaga kamu selamanya, Sari," bisik Dharma di telinga istrinya. Tahun-tahun awal pernikahan mereka penuh kebahagiaan. Mereka tinggal di rumah peninggalan orang tua Dharma. Dindingnya bambu, sederhana, tapi Sari tak pernah mengeluh. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk memasakkan sarapan sebelum Dharma pergi ke sawah atau mencari kerja di kota. Sore harinya, mereka duduk di beranda, berbincang ditemani angin semilir. "Suatu hari nanti, kita punya rumah besar, ya Sari," ucap Dharma penuh semangat. Sari hanya tersenyum dan menggenggam tangan suaminya. Baginya, rumah besar tak sepenting kebersamaan. Namun, waktu berlalu dan anak yang mereka nantikan tak kunjung hadir. Setahun, 2 tahun, hingga 5 tahun, Sari tak juga hamil. Awalnya, mereka saling menguatkan. "Mungkin Tuhan belum kasih sekarang, Mas. Kita sabar ya," ucap Sari lembut. Dharma mengangguk meski di matanya mulai terlihat keraguan. Perlahan sikapnya berubah. Dharma jadi pendiam, sering pulang tanpa senyum, dan tatapannya pada Sari mulai berbeda, penuh pertanyaan. Hingga suatu malam, saat makan malam, Dharma membuka pembicaraan yang selama ini dipendam. "Sari, kita udah 5 tahun nikah. Kenapa kamu belum juga hamil? Apa kamu nggak bisa kasih aku anak?" Nada suaranya tajam, menusuk. Sari terdiam, sendoknya jatuh, matanya mulai berkaca-kaca. "Mas, kita belum tahu siapa yang bermasalah. Kita belum pernah periksa. Sabar ya, mungkin waktunya belum datang," jawabnya pelan. Tapi Dharma bangkit dengan marah. "Sabar, 5 tahun aku nunggu. Semua orang di desa nanya, mana anakku? Aku malu. Buat apa nikah kalau nggak punya keturunan?" Sari hanya bisa menangis. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dharma tidur membelakanginya. Sejak saat itu, keadaan berubah. Dharma makin dingin. Saat tetangga membawa anak, dia hanya melirik Sari dengan sinis. "Lihat Bu RT, baru nikah udah punya 2 anak. Kamu gimana?" ucapnya sarkastik. Sari hanya bisa menunduk. Hatinya sakit, tapi dia tak ingin menambah masalah. Tekanan juga datang dari keluarga Dharma. Mak Dharma, yang dulu begitu baik padanya, mulai menyindir. "Sari, kamu ke dokter nggak sih? Jangan-jangan kamu yang bermasalah. Kasihan Dharma, dia anak tunggal,
Siapa yang nerusin nama keluarga? Sari hanya tersenyum pahit, menahan perih. Suatu malam, setelah pertengkaran panjang, Sari memberanikan diri bicara. "Mas, yuk kita periksa bareng, biar jelas siapa yang bermasalah. Aku nggak mau terus disalahin tanpa bukti." Tapi Dharma malah tertawa sinis. "Periksa, buang-buang waktu, jelas kamu yang mandul. Aku sehat, kuat, gak mungkin aku yang salah." Dharma pergi meninggalkan Sari yang terduduk lemas di lantai. Malam itu, Sari menangis sampai pagi. Cinta yang dulu indah berubah jadi luka. Dalam hatinya, ia masih berharap Dharma sadar. Tapi di sisi lain, ia mulai merasa pernikahan ini tak akan bertahan lama. Esok paginya, rumah mereka tetap sunyi. Sari memasak dengan tangan gemetar, matanya sembab. Dharma duduk muram di ruang tengah, tak bicara. Sudah seminggu sejak pertengkaran mereka, dan Dharma makin menjauh. Ia sering pulang larut malam dan mulai mabuk. Setiap kali Sari mencoba bicara, yang keluar hanya sindiran. "Masak ini buat siapa? Buat aku doang. Anak gak ada yang bilang enak." Sari hanya bisa diam. Hingga suatu pagi, saat ia menyajikan sarapan nasi goreng, Dharma tiba-tiba membanting piring. Nasi dan telur berhamburan. "Mas, aku salah apa lagi?" tanya Sari. Nyaris menangis. "Salah, 5 tahun aku nunggu, perutmu kosong, aku malu," bentak Dharma, menunjuk wajah Sari. Mak Dharma yang masuk rumah saat itu langsung menyambung. "Sari, kamu istri macam apa? Gak bisa bikin anakku tenang, dasar gak berguna." Sari mencoba bertahan. "Mak, aku cuma minta kita periksa ke dokter, biar adil. Aku juga ingin tahu." "Dokter apa? Aku dulu setahun langsung punya anak," potong Mak Dharma, melempar keranjang sayuran ke lantai. Dharma hanya diam, tidak membela. "Mak benar, kayaknya aku salah pilih istri. Besok kita ke rumah keluarga besar, aku gak mau lanjut begini," lanjutnya. Sari terpaku. Dunia seolah runtuh. "Mas, aku ini manusia, bukan barang yang bisa dibuang sesuka hati," katanya dengan suara bergetar. Dharma pergi, diikuti ibunya. Sari hanya bisa duduk diam, memeluk lututnya di beranda saat malam tiba. Kenangan indah pernikahan mereka terasa begitu jauh. Keesokan harinya, Dharma membawa Sari ke rumah keluarga besar. Ruangan penuh dengan paman, bibi, dan sepupu. Suasana tegang. "Aku nggak tahan, Sari nggak bisa kasih aku anak. Aku malu," kata Dharma kelas. Sari berdiri di sudut, menunduk, seperti terdakwa tanpa pembelaan. "Mas, kita ke dokter dulu, baru putuskan," pinta Sari lirih. Tapi Dharma menertawakannya. "Dokter, buang-buang waktu, aku talak kamu sekarang." Suara itu seperti palu godam. Sari terduduk. Mak Dharma bersorak kecil, "Bagus, cari istri yang bisa ngasih cucu." Sari tak bisa berkata-kata, tubuhnya lemas, dicerai tanpa bukti, tanpa keadilan. Semua mulai bubar, Dharma pergi tanpa menoleh. Hujan turun pelan di luar rumah. Sari bangkit, mengambil tas kecilnya, melangkah keluar. "Aku nggak salah. Suatu hari kamu bakal tahu, Mas," bisiknya. Lalu ia berjalan di jalan kecil menuju rumah ibunya. Dalam hatinya, ia bersumpah akan bangkit, meski dunia terasa menutup pintu untuknya. Hujan masih turun saat Sari tiba di rumah ibunya di ujung desa. Langkahnya berat, tas kecil di tangannya basah kuyup, sebasah hatinya yang hancur. Mak Sari yang sedang menyapu halaman langsung menjatuhkan sapu saat melihat Sari berdiri di depan pintu.
Wajah anak gadisnya pucat, matanya sembab. "Sari, ya Tuhan, ada apa? Kenapa kamu pulang sendirian? Mana Dharma?" Tanyanya panik, langsung memeluk putrinya. Sari tak menjawab, ia hanya memeluk ibunya erat, membiarkan air matanya bercampur hujan di wajah. "Mak, Dharma, dia ceraikan aku," ucapnya akhirnya, terbata-bata di antara isak. Mak Sari terpaku, tangannya gemetar memegang pundak anaknya. "Apa? Ceraikan? Gara-gara apa? Kalian kan kelihatan baik-baik aja." Sari lalu menceritakan semuanya, tuduhan mandul, penolakan Dharma ke dokter, hingga penghinaan di depan keluarga besar. Mak Sari mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, sesekali mengusap wajah anaknya. "Kamu nggak salah, Nak. Dharma itu yang nggak tahu diri. Sabar ya, Mak ada di sini," ujarnya lembut. Tapi dalam hatinya ada amarah yang tak bisa ia bendung. Malam itu, di kamar kecil tempat Sari tumbuh, ia duduk di ranjang kayu tua. Di tangannya, foto pernikahan dengan Dharma. Senyum di foto itu terasa asing, seperti dari dunia lain. "Aku janji bakal bangkit, Mas. Aku nggak mau jadi korban terus," gumamnya pelan, lalu merobek foto itu. Air matanya masih jatuh, tapi kali ini ada nyala tekad di matanya. Hari-hari berikutnya, Sari mulai menyusun hidupnya kembali. Meski desa dipenuhi tatapan iba dan bisik-bisik, kasihan, diceraikan karena mandul, Sari memilih diam. Ia tak mau larut. Dengan tabungan seadanya, ia mulai berjualan sayur dan kue di pasar pagi. Setiap dini hari, ia membantu ibunya menyiapkan dagangan, menggoreng pisang, membuat klepon, lalu berjalan ke pasar dengan keranjang di pundak. Lelah memang, tapi ia tetap senyum menyapa pelanggan. "Buahnya segar, Bu, murah loh," ujarnya ramah. Lambat laun, dagangannya dikenal. Sari mulai melihat harapan baru di hidupnya. Di sisi lain, Dharma justru merasa bebas. Setelah menceraikan Sari, ia yakin bisa membuktikan bahwa dirinya pria sejati. "Mak, aku mau cari istri baru. Aku masih muda. Aku nggak mau hidup tanpa anak," katanya suatu sore sambil minum kopi di beranda. Mak Dharma mengangguk setuju. "Bagus, cari yang muda dan subur, biar Mak cepat dapat cucu. Sari emang gak cocok buat kamu." Dharma tersenyum lebar, pikirannya penuh bayangan keluarga baru. Ia mulai sering ke pasar dan acara desa, mendekati gadis-gadis muda, memamerkan rencana dan sawah kecilnya. "Aku cuma salah nikah dulu, sekarang aku cari yang benar, yang bisa kasih aku anak," katanya pada Pak Joko, yang hanya nyengir menahan tawa. Tapi ada hal yang Dharma sembunyikan. 2 tahun lalu, ia pernah meminjam 2 miliar dari Sari, uang warisan ayahnya, untuk usaha ayam potong. Usaha itu gagal, uangnya habis. Dharma tak pernah mengembalikan. Sari pun tak pernah menagih, karena cinta yang begitu besar. Kini, saat membungkus klepon di dapur, ingatan itu kembali. Ia hanya menghela napas panjang. "Aku nggak bakal tagih sekarang, Ma. Biarin aja dia seneng dulu. Tapi nanti, dia bakal tahu, aku nggak selemah itu," ujarnya pelan. Waktu berlalu, bisnis Sari makin berkembang, tetangga mulai menghormatinya. "Sari hebat ya, ditinggal suami malah makin kuat," kata Bu RT. Sari hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan membenci Dharma, tapi juga tak akan membiarkan dirinya hancur. Sementara itu, Dharma semakin yakin jalannya benar. "Bentaran lagi aku nikah lagi, lihat aja, aku pasti punya banyak anak," katanya percaya diri pada teman-temannya di warung kopi. Tapi nasib belum menampakkan wajah sesungguhnya. Pagi itu desa ramai, gamelan terdengar dari kejauhan, tanda hajatan besar. Di rumah Dharma, tenda sudah berdiri. Mak Dharma mondar-mandir mengatur semuanya.
Cepat, meja taruh sini, bunga-bunganya mana? Pernikahan anakku harus sempurna. Dharma berdiri di depan cermin, mengenakan beskap emas hasil pinjaman dari Pak Joko. Rambut disisir rapi, kumis dicukur tipis. Mak, aku ganteng banget, calon istriku pasti bangga. Calon istri Dharma, Citra, gadis 23 tahun dari desa sebelah, dikenal cantik dan lembut. Mereka bertemu 2 bulan lalu di pasar. Citra tertarik pada janji-janji Dharma tentang hidup mewah dan keluarga besar. Aku yakin kita bakal punya banyak anak, ucap Citra suatu hari. Dharma pun melamar dan hari ini mereka menikah. Pesta berlangsung meriah, tenda warna-warni, makanan melimpah, musik dangdut menggema. Dharma tak henti memamerkan kebahagiaannya. Aku bangkit lagi, Sari udah masa lalu, katanya pada Mak Dharma. Di pasar, kabar pernikahan Dharma menyebar. Bu RT menyapa Sari. Dharma nikah lagi sama Citra, katanya buru-buru pengen anak. Sari hanya tersenyum. Oh ya Bu, semoga bahagia. Ia tetap melayani pelanggan dengan tenang, meski hatinya perih. Mak Sari sempat bertanya, Sari, kamu nggak sakit hati? Sari menggelen, Mak, dia bukan bagian hidupku lagi. Aku cuma mau fokus sama usaha ini, biar dia bahagia dengan pilihannya. Hari itu, Sari pulang lebih cepat. Di rumah, ia duduk di beranda mengupas singkong. Mak, aku nggak dendam, tapi aku ingin dia tahu suatu hari aku nggak seburuk yang dia pikir, katanya sambil terus bekerja. Di rumah Dharma, pesta terus berlangsung. Citra tampil anggun, tamu memuji, bahkan membandingkan dengan Sari. Dharma berdiri bangga di pelaminan. Ini baru istri idaman, tahun depan pasti udah gendong anak, katanya pada ibunya. Namun Citra, meski tersenyum, beberapa kali melirik tamu dengan gelisah. Sebelum menikah, ia sempat bertanya pada ibunya, Mas Dharma baik kan Bu? Iya, dia janji kasih kamu hidup enak, percaya aja, jawab ibunya. Malam larut, Dharma dan Citra menerima tamu di pelaminan. Di kejauhan, Sari duduk di beranda menatap langit. Aku nggak butuh pesta mewah buat bahagia, Mak. Aku cuma butuh diriku sendiri, katanya lalu masuk ke rumah. Di hati Dharma, ia merasa telah menang. Punya istri baru, hidup baru, mimpi baru. Tapi ia belum tahu, hidup sedang menyiapkan panggung besar untuknya dan untuk Sari, yang diam-diam sedang menulis bab kebangkitan yang akan mengejutkan semuanya. Malam itu, dua dunia berjalan beriringan tapi ke arah yang sangat berbeda. Hari resepsi pernikahan Dharma dan Citra pun tiba. Desa kecil tempat tinggal mereka ramai luar biasa, seolah ikut merayakan kebahagiaan pasangan itu. Tenda besar berdiri di halaman rumah Dharma, dipenuhi tamu dari berbagai penjuru. Mulai dari tetangga terdekat sampai keluarga jauh dari desa seberang. Meja-meja penuh hidangan menggoda selera. Nasi kuning, rendang, ayam goreng, hingga aneka kue berwarna-warni. Musik dangdut menggema nyaring. Seorang penyanyi lokal dengan suara serak khasnya menggiring para tamu menari di lapangan. Cahaya lampu minyak dan lampion sederhana menambah kesan semarak malam itu. Dharma duduk di pelaminan, mengenakan beskap emas yang sudah tampak kusut karena lelah menyalami tamu. Di sampingnya, Citra tersenyum manis dalam balutan kebaya merah muda dan sanggul rapi. Mas, aku senang banget bisa jadi istrimu. Semoga kita cepat punya anak ya, bisik Citra lembut. Dharma tersenyum lebar. Pasti, aku yakin sama kamu, jawabnya mantap. Dadanya membusung penuh percaya diri. Mak Dharma tak kalah sibuk. Ia mondar-mandir, memastikan tak ada tamu yang kekurangan makanan.
lihat nih tetangga, anakku nikah lagi, lebih baik dari yang dulu. Ini baru namanya pernikahan, katanya dengan bangga pada Bu RT yang hanya tersenyum kecut. Di matanya, malam itu Dharma adalah raja dan Citra adalah ratu yang akan membawa kejayaan baru untuk keluarganya. Sementara itu, di ujung desa, Sari berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Ia mengenakan kebaya hijau tua peninggalan ibunya yang telah dijahit ulang agar pas di badan. Rambutnya disanggul sederhana, tapi ada kilau elegan di wajahnya yang tak bisa disembunyikan. Mak Sari menatap anaknya penuh tanya. "Sari, kamu mau kemana pakai baju seperti ini? Cantik banget." Melan hanya tersenyum tipis, tapi matanya tegas. "Mak, aku mau ke resepsinya Dharma, bukan buat ribut, tapi ada yang harus aku selesaikan." Mak Sari terkejut. Ia memegang lengan Sari erat. "Ngapain, Nak? Biarin aja dia sama hidup barunya. Kamu sudah cukup menderita." Sari menggeleng. "Aku nggak dendam, Mak, tapi aku juga nggak mau terus jadi penutup kesalahannya. Aku pinjamin dia 2 miliar, uang warisan Bapak. Dia janji balikin, tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Aku cuma mau tagih di depan semua orang, biar dia tahu aku nggak selemah yang dia kira." Mak Sari terdiam, lalu mengangguk pelan. "Hati-hati, Nak, Mak dukung kamu," ucapnya, walau wajahnya masih diliputi kekhawatiran. Malam makin larut, resepsi pun mencapai puncak. Dharma dan Citra baru saja selesai menari, disambut sorak-sorai para tamu. "Citra, aku janji kasih kamu semuanya," kata Dharma penuh semangat sambil memeluk pinggang istrinya. Citra tertawa kecil, wajahnya memerah karena malu dan bahagia. Namun, tiba-tiba suasana meriah itu terhenti. Musik mendadak berhenti saat seorang wanita melangkah masuk ke tenda. Semua mata tertuju padanya. Sari berdiri di tengah kerumunan. Kebaya hijaunya berkilau lembut di bawah lampu. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Dharma tersedak saat melihatnya. Sari, gumamnya kaget. Citra menoleh, bingung. "Mas, siapa dia? Kenapa datang ke sini?" Dharma tak sempat menjawab. Sari melangkah maju, mantap, hingga berdiri tepat di depan pelaminan. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu mantan istrinya Dharma," ucap seseorang. Sari memanggil, "Dharma," suaranya jelas dan tanpa getaran. Dharma berdiri, wajahnya merah, panik dan marah bercampur. "Sari, kamu ngapain di sini? Kamu nggak diundang. Pergi," bentaknya. Tapi Sari tak gentar. Ia menatap tajam ke arah Dharma, lalu ke para tamu. "Aku datang bukan buat bikin rusuh. Aku cuma mau tagih janji. 2 tahun lalu, kamu pinjam 2 miliar dariku, warisan dari Bapak, buat usaha ayam potong. Kamu janji balikin, tapi sampai sekarang nggak ada. Sekarang aku tagih, di depan semua orang, mana uangku?" Tenda seketika sunyi, semua mata menatap Dharma. 2 miliar, bisik seorang tamu. "Katanya sukses, kok pinjam dari mantan istri?" sahut yang lain. Mak Dharma sampai menjatuhkan sendok besar di tangannya, wajahnya merah padam. Citra menatap suaminya tak percaya. "Mas, benar? Kamu punya utang segitu dan aku nggak tahu?" Dharma gagap. Itu bohong, dia ngarang, aku nggak pernah pinjam apa-apa." Tapi suaranya gemetar, tak meyakinkan. Sari tersenyum kecil, "Ngarang? Aku masih simpan bukti tanda tanganmu. Mau aku tunjukkan sekarang?" Dharma panik, ia maju, mencoba mencegah Sari. "Jangan Sari, mau bikin malu aku di hari bahagia." Sari tetap tenang. Citra berdiri, wajahnya marah dan kecewa. "Mas, jelasin sekarang. Kalau kamu bohong, aku nggak mau nikah sama kamu." Dharma mencoba menenangkan Citra, tapi Citra menepisnya. "Jangan sentuh aku nggak percaya lagi sama kamu." Sari memandang Dharma dingin. "Aku nggak butuh uangmu sekarang Dharma. Tapi aku mau kamu tahu,
Aku bukan wanita lemah. Selamat menikmati hari bahagiamu." Lalu Sari berbalik pergi. Tenda berubah jadi lautan kekacauan. Mak Dharma pingsan. Dharma berdiri kaku. Wajahnya hancur karena malu. Di luar, Sari berjalan pulang dengan langkah ringan. Hujan mulai turun, tapi ia tak peduli. Di hatinya ada rasa lega tak tergantikan. Malam itu, Dharma mungkin masih menganggap dirinya raja. Tapi Sari sudah membuktikan bahwa dia bukan lagi perempuan yang bisa diinjak. Sorak-sorai resepsi berganti jadi bisik-bisik tajam. Sari sudah pergi, tapi jejaknya menghancurkan segalanya. Di pelaminan, Dharma pucat. Citra menatapnya dengan amarah dan air mata. "Mas, jawab, benar kamu pinjam 2 miliar dari dia?" bentaknya. Dharma gemetar. "Citra, dengar aku dulu. Itu salah paham, dia bohong." Tapi nada paniknya justru memperjelas kebohongan. Tamu-tamu berbisik lebih keras. "2 miliar bukan uang kecil," seru Pak Joko. Citra menarik jilbabnya yang miring. "Aku pikir kamu laki-laki hebat, tapi ternyata cuma penipu. Aku nggak mau hidup sama orang kayak kamu." Ia melempar mahkota bunganya ke lantai. Tamu-tamu terdiam, sebagian menutup mulut, tak percaya. Dharma mencoba menahan Citra. "Citra, kita sudah sah, jangan pergi. Aku janji akan jelaskan semuanya." Tapi Citra tak menggubris. Ia menoleh ke keluarganya. "Bu, Pak, bawa aku pulang. Aku nggak mau lanjut." Ia berlari keluar tenda. Mak Dharma yang baru siuman langsung panik. "Dharma, ini apa? Citra kemana? Jangan bilang pernikahan batal." Tapi Dharma hanya diam, tak sanggup menjawab. Tenda perlahan kosong. Tamu-tamu pulang dengan wajah kecewa. Sebagian membawa pulang makanan. "Sayurannya enak, sayang pestanya gagal," gumam Bu RT sambil membungkus rendang. Dharma terduduk di pelaminan, menutup wajahnya. "Kenapa jadi begini? Harusnya ini hari bahagiaku," bisiknya. Keesokan harinya, kabar tentang kegagalan pernikahan itu menyebar kemana-mana. Di pasar, warung, sampai sawah, semua membicarakan Dharma. "Sombong banget nyalahin Sari, ternyata dia yang salah," kata Pak Joko. "Citra pinter, ninggalin dia dari awal," timpal yang lain. Reputasi Dharma runtuh, usaha kecilnya mulai ditinggal pelanggan. "Aku nggak mau beli dari orang yang nggak bisa bayar utang," ucap seorang petani. Mak Dharma pun tak lagi sombong, kini lebih sering berdiam di rumah, malu bertemu tetangga. Sementara itu, Sari kembali berjualan di pasar pagi. Dagangannya laris seperti biasa, bahkan lebih ramai. "Sari, aku dengar kamu datang ke resepsi Dharma. Kamu hebat banget," kata Bu RT saat membeli pisang goreng. Sari hanya tersenyum. "Aku cuma menagih hakku, Bu, nggak lebih." Jawabnya sederhana, tapi jelas dari matanya ada kepuasan yang dalam. Malam itu, Sari duduk di beranda bersama Mak Sari. Langit penuh bintang menemani keheningan mereka. "Mak, aku nggak nyangka bisa seberani itu. Tapi rasanya lega, Mak. Aku nggak takut lagi sama Dharma," ucapnya pelan sambil memegang cangkir teh hangat. Mak Sari mengelus pundaknya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu kuat, Sari. Mak bangga sama kamu. Biarin aja Dharma rasain sendiri akibat perbuatannya," ujarnya lembut. Sementara itu, di sudut lain desa, Dharma duduk sendirian di beranda rumah yang kini sunyi. Tenda pesta sudah dibongkar, sisa-sisa perayaan berserakan di halaman. Ia menatap kosong, menggenggam gelas yang kini hanya berisi kenangan. "Sari, kenapa kamu tega?" gumamnya. Namun di dalam hatinya, Dharma tahu dia tak bisa lagi menyalahkan Sari.
Malam itu ia menjadi bahan olok-olok. Citra meninggalkannya dan semua yang dia banggakan sirna. Hari-hari berikutnya, satu persatu temannya menjauh. Orang-orang yang dulu mengagumi ambisinya kini tak mau dekat. Bisnisnya pun jatuh. Pak Joko mulai menagih utang. "Dharma, cepat bayar utangmu. Aku nggak mau dengar alasan lagi," gertaknya. Dharma hanya bisa menunduk. Sementara itu, Sari meninggalkan pesta malam itu dengan hati tenang. Utang 2 miliar memang belum terbayar, tapi itu bukan lagi yang utama. Baginya, malam itu adalah kemenangan harga diri. Angin malam berembus pelan, seakan menyampaikan pesan bahwa karma telah berjalan, dan Dharma baru merasakan awalnya. Pagi di desa terasa cerah. Sinar matahari menyelinap di antara daun kelapa, menyinari pasar kecil tempat Sari berdagang. Meja dagangannya kini lebih lengkap. Sayuran segar, kue-kue tradisional seperti klepon dan pisang goreng, serta stoples berisi keripik singkong buatannya. Pelanggan datang silih berganti. Beberapa memesan dalam jumlah besar. "Sari, kuemu enak banget. Aku mau pesan buat arisan minggu depan," kata Bu RT sambil menyerahkan uang. Sari mengangguk, tangannya cekatan membungkus pesanan. "Tentu Bu, terima kasih sudah percaya." Ada kebanggaan di matanya. Sejak insiden di resepsi Dharma, nama Sari jadi perbincangan di desa. Tapi kali ini bukan karena ia ditinggalkan, melainkan karena keberaniannya. Cerita tentang keteguhannya menyebar dan justru membawa berkah. Dagangannya makin laris dan orang-orang mulai menghormatinya. Waktu terus berjalan. Sari tak menyia-nyiakan momentum. Dengan tabungan dari hasil dagang, ia membeli mesin penggoreng sederhana untuk produksi keripik. Mak Sari ikut membantu meski kadang mengeluh pegal, namun wajahnya tetap berseri. "Sari, kamu hebat. Mak gak nyangka usaha kamu bisa sejauh ini," ucapnya suatu sore sambil mengupas singkong. Sari tersenyum sambil mengusap keringat di dahi. "Ini belum apa-apa, Mak. Atu mau usaha ini makin besar. Atu mau buktiin aku bisa bahagia tanpa Dharma." Luka lama memang masih ada, tapi kini menjadi bahan bakar semangatnya. Beberapa bulan kemudian, usaha Sari berkembang pesat. Keripiknya jadi favorit, bahkan mulai dipesan oleh pedagang di kota. Ia menyewa kios kecil di pasar desa dengan papan nama sederhana bertuliskan "Kue dan Keripik Sari". Pelanggan dari luar desa berdatangan. Sari juga mulai berani mengambil pinjaman kecil dari koperasi untuk membeli peralatan tambahan. "Aku nggak takut utang, Mak, asal bisa bayar dan usahaku maju," katanya. Di tengah kesibukannya, Sari bertemu Bagas, seorang sopir truk pengangkut sayuran. Bagas sering mampir membeli kue dan perlahan mereka akrab. "Sari, keripikmu enak banget. Aku bawa ke kota kemarin, teman-teman suka semua," ujarnya suatu hari sambil menyerahkan uang. Pandangannya tak lepas dari wajah Sari. Sari tersenyum malu, tangannya membungkus pesanan. "Makasih Mas Bagas, kalau suka bawa lagi ya, aku kasih diskon." Bagas tertawa kecil. Suatu hari ia bicara lebih dalam. "Sari, aku dengar cerita kamu. Aku salut, gak banyak orang bisa bangkit kayak kamu." Kata-katanya membuat hati Sari bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai sebagai dirinya sendiri. Persahabatan mereka makin dekat. Bagas sering membantu mengangkut barang dan bahkan mengantar pesanan ke kota tanpa meminta bayaran.
Aku senang bantu kamu, Sari. Kamu orang baik, ucapnya malam itu saat mereka duduk di beranda. Sari tersenyum. Makasih Mas Bagas, aku juga senang punya teman kayak kamu. Meski diam-diam, rasa yang tumbuh di hati Sari mulai melampaui sekedar persahabatan. Sementara itu, hidup Dharma makin suram. Setelah Citra membatalkan pernikahan, reputasinya runtuh. Usahanya bangkrut. Pak Joko kembali menagih utang. Dharma, bayar sekarang, seminggu lagi atau sawahmu aku ambil, ancamnya. Mak Dharma tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya duduk murung. Dharma, kenapa hidup kita jadi begini? Dulu kita baik-baik aja sebelum kamu cerai sama Sari, keluhnya pelan. Dharma hanya mendengus. Mak, jangan sebut-sebut nama dia yang bikin aku malu. Namun matanya tak bisa menyembunyikan keraguan. Hari-harinya dipenuhi kesepian. Orang-orang menghindarinya. Obrolan di warung kopi pun menjadi hinaan. Ia mendengarnya dari kejauhan, tangan gemetar memegang gelas kosong. Ia makin sering minum tuak untuk melupakan kenyataan. Suatu hari saat Sari mengantar pesanan ke kota bersama Bagas, ia melihat Dharma duduk di pinggir jalan, wajah kusut, pakaian kotor. Bagas memperhatikan Sari. Itu Dharma ya? Sari menggeleng pelan. Nggak perlu Mas, dia udah nggak ada di hidupku. Lalu tersenyum, masa lalunya tak lagi menjeratnya. Malam itu, Sari menghitung keuntungan di kiosnya. Ia sudah bisa melunasi pinjaman dan menyisihkan uang untuk membeli oven baru. Bagas datang membawa segelas es teh. Sari, aku bangga sama kamu. Kamu hebat. Sari tersenyum. Makasih Mas Bagas. Aku juga senang kamu ada di sampingku. Untuk pertama kalinya, Sari membuka hatinya lagi. Di kejauhan, Dharma tertidur di beranda rumah Reyot. Ditemani botol tua kosong, angin malam berembus dingin, mengingatkannya akan kesepian. Sementara itu, Sari menatap masa depan dengan penuh harapan. Kini ia dikelilingi orang-orang yang menghargainya, termasuk Bagas yang perlahan jadi sosok penting di hidupnya. Mentari pagi menyusup ke dalam kios Sari. Usahanya kini lebih besar. Ia memiliki beberapa karyawan dari desa yang membantu produksi dan pengiriman. Kiosnya makin dikenal. Sari, keripikmu udah sampai ke kota sebelah, katanya enak banget, ujar seorang pelanggan sambil membawa 2 stoples besar. Sari tersenyum bangga. Hubungan Sari dan Bagas makin erat. Suatu sore, di beranda rumah Mak Sari, Bagas menyatakan isi hatinya. Sari, aku nggak cuma mau jadi temanmu, aku suka kamu, dari hati. Kalau kamu mau, aku ingin kita serius. Sari terkejut, tapi hatinya hangat. Mas Bagas, aku juga seneng sama kamu, tapi aku butuh waktu ya. Bagas mengangguk, ia mengerti. Sementara itu, Dharma makin tenggelam dalam keterpurukan. Rumahnya rusak, sawahnya terbengkalai, dan Mak Dharma sering sakit. Tak ada uang untuk berobat. Dharma, hidup kita jadi begini karena kamu sombong. Kenapa dulu nggak dengerin Sari? Keluh Mak Dharma lemah. Dharma hanya diam, matanya kosong. Dalam keputusasaan, Dharma memutuskan menikah lagi. Ia bertemu Wulan, wanita dari desa tetangga yang tak peduli masa lalunya. Tapi Wulan punya syarat. Aku nggak peduli masa lalumu, tapi aku mau anak. Kamu harus buktiin bisa kasih itu. Pernikahan mereka sederhana, tak seperti dulu.
Dharma pun tampak murung meski berusaha tersenyum. "Kali ini aku nggak bakal gagal, Wulan," katanya. Tapi Wulan menatap dingin. "Aku nggak mau janji, aku mau bukti." Bulan demi bulan berlalu, setahun lewat, Wulan belum juga hamil. Dharma mulai gelisah. "Wulan, jangan-jangan kamu yang bermasalah ya?" tuduhnya. Wulan tak tinggal diam. "Dua istrimu dulu juga nggak hamil, sekarang aku. Kamu pikir ini salah siapa? Kita ke dokter sekarang." Dharma menolak. "Aku sehat, aku kuat, kamu yang mandul." Wulan marah besar. "Besok kita ke dokter, atau aku pergi." Dharma akhirnya menyerah. Mereka ke klinik di kota. Beberapa hari kemudian hasilnya keluar. Dokter berkata tegas, "Bu Wulan sehat, tapi Pak Dharma, Anda mandul. Jumlah sperma sangat rendah, hampir nol. Ini kondisi permanen." Dharma terdiam. Dunia seperti runtuh. "Mandul? Nggak mungkin, dokter salah," teriaknya. Tapi dokter menunjukkan data. Wulan menatapnya sambil menangis. "Jadi, selama ini kamu yang salah, bukan Sari, bukan Citra, tapi kamu. Aku buang-buang waktu nikah sama kamu." Wulan lalu bangkit dan pergi, meninggalkan Dharma yang terpaku di kursi, ditelan kenyataan pahit yang tak bisa dia tolak. Kabar hasil tes kesehatan Dharma cepat menyebar di desa. Tantak, istrinya yang baru, langsung meninggalkannya dan pulang ke rumah orang tuanya. Tak lama, dia menggugat cerai. Dharma dinyatakan mandul. Pantas saja Sari nggak pernah hamil. Bisik warga di pasar. Kasian Sari, bertahun-tahun disalahin, padahal bukan salah dia. Timpal yang lain. Nama Dharma kembali jadi bahan gunjingan. Tapi kali ini lebih parah. Dia benar-benar tak punya tempat untuk bersembunyi. Sementara itu, hidup Sari justru berbalik cerah. Setelah menjalin hubungan selama setahun dengan Bagas, mereka menikah dalam sebuah acara sederhana, namun penuh cinta. Mak Sari menangis haru melihat putrinya bersanding dengan lelaki sebaik Bagas. "Sari, kamu pantas bahagia, Nak," ucapnya sambil memeluk Sari erat. Bagas menggenggam tangan istrinya, lalu berbisik, "Aku janji akan jaga kamu, Sari." Sari hanya mengangguk, matanya penuh harap. Tak lama setelah pernikahan, Sari sering merasa mual dan lemas. Bagas membawanya ke dokter, dan hasilnya mengejutkan, Sari hamil. "Selamat Bu Sari, Anda hamil 2 bulan, kata dokter sambil tersenyum. Sari dan Bagas saling berpelukan, air mata bahagia mengalir di pipi mereka. "Mas, aku nggak mandul, aku nggak pernah mandul," gumam Sari. Bagas mengelus rambutnya, lalu menjawab lembut, "Aku tahu Sari, sekarang semua orang juga akan tahu." Kabar kehamilan Sari pun sampai ke telinga warga desa. Bagi Dharma, itu jadi pukulan terakhir. Ia duduk di beranda rumahnya yang nyaris roboh, mendengarkan bisik-bisik tetangga. Sari hamil, Dharma yang mandul. Karma itu nyata ya. Dharma menutup telinga, tapi dia tak bisa menghindari kebenaran. Dulu, dia menyalahkan Sari. Kini, kenyataannya terbuka. Dialah penyebab semuanya. Malam itu, Sari berdiri di beranda rumah bersama Bagas. Tangannya memegang perut yang mulai membesar. "Mas, aku bersyukur banget hidupku sekarang penuh cinta," katanya sambil menatap langit. Bagas memeluknya erat. "Kamu pantas dapat yang terbaik, Sari." Di sisi lain, Dharma tidur dalam kesepian, ditemani penyesalan yang terus menghantuinya. Hujan turun deras malam itu, membasahi desa kecil yang dulu penuh kenangan. Rumah bambunya reot dan bocor. Air merembes membasahi lantai tanah. Dharma duduk di sudut beranda, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Di tangannya hanya ada botol tua kosong, teman terakhir dalam hidupnya. Sejak kebenaran tentang kemandulannya terungkap, hidup Dharma berubah drastis. Wulan, istri ketiganya,
pergi tanpa ampun. Aku nggak mau buang waktu sama laki-laki yang cuma bisa omong besar, kata Wulan sebelum pergi, membawa sisa harga diri Dharma. Perceraian ketiga ini jadi bahan gosip baru. Warga tak lagi segan menertawakannya. Dharma apes banget, 3 kali nikah, 3 kali gagal. Karma emang gak tidur, ujar Pak Joko di warung kopi. Tawa pun pecah di antara tetangga. Sawah kecil kebanggaan Dharma disita Pak Joko untuk menutupi utang. Aku udah kasih kamu banyak kesempatan Dharma, sekarang selesai, kata Pak Joko sambil membawa akta tanah. Mak Dharma yang dulu selalu membelanya, kini hanya bisa terbaring lemah karena stroke ringan. Dharma, kamu salah sama Sari, gumamnya lirih suatu malam. Dharma hanya menunduk, tak sanggup menjawab. Harta habis, teman menghilang. Tetangga yang dulu ramah, kini memandang jijik. Dharma jadi gelandangan, mabuk tiap malam. Gosip itu pun sampai ke telinganya. Suatu malam, dalam keadaan setengah sadar, Dharma duduk di bawah pohon beringin tempat dulu dia menikahi Sari. Ia menatap kosong, mengingat hari bahagia yang kini berubah jadi luka. Sari, aku salah, aku sombong, gumamnya. Air mata bercampur hujan membasahi wajahnya. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Semua sudah hancur, tak ada yang bisa diperbaiki. Ia benar-benar sendirian. Sementara itu, hidup Sari makin bersinar. Usahanya berkembang pesat. Keripik singkong buatannya dikenal luas dan dijual hingga kota besar. Dia membuka toko kecil di pinggir jalan dengan bantuan Bagas. Sari, kamu hebat. Sekarang semua orang tahu nama kamu, ujar Bagas sambil mengangkat kardus pesanan. Sari tersenyum. Tangan memegang perutnya yang semakin besar. Kehamilannya memasuki bulan ke-7 dan dokter bilang bayinya sehat. Mas Bagas, aku nggak nyangka hidupku bisa seindah ini. Dulu aku takut sama masa depan, sekarang aku nggak sabar nunggu anak kita lahir. Bagas memeluknya. Di momen itu, Sari merasa dunia akhirnya berpihak padanya. Mak Sari kini tinggal bersama mereka. Ia terus bersyukur melihat anaknya bahagia. Sari, kamu bikin Mak bangga. Anak kita akan lahir di keluarga yang penuh cinta, ucapnya sambil mengelus perut Sari. Rumah mereka hangat oleh tawa dan harapan, jauh dari luka masa lalu. Suatu hari, saat Sari dan Bagas ke pasar kota, mereka bertemu Dharma di pinggir jalan. Dia duduk di trotoar, berpakaian kumal, wajahnya kotor, janggut tak terurus. Tatapannya penuh penyesalan. Sari berhenti sejenak memandangnya, tapi tak ada dendam, hanya iba. Mas, itu Dharma ya? Tanya Bagas pelan. Sari mengangguk, menghela napas. Iya, tapi aku nggak mau pikirin dia lagi. Dia sudah dapat apa yang dia cari. Mereka pun berjalan pergi. Dharma menunduk, menutup wajah. Ia sadar wanita yang dulu dia hina, kini jauh di atasnya. Hari-hari Dharma makin suram. Ia menggelandang, tidur di emperan atau bawah pohon. Orang-orang tak lagi menyapanya sebagai si ambisius. Kini dia hanya si mabuk. Sombong banget dulu nyalahin Sari, padahal dia sendiri yang mandur, kata seorang pedagang. Dharma hanya diam, ia tahu mereka benar. Suatu sore, Dharma berjalan terseok di pinggir jalan, menggenggam botol tuak. Dari kejauhan, ia melihat keramaian di toko Sari. Arga, anak mereka, merayakan ulang tahun kedua. Tawa dan musik terdengar samar. Sari berdiri di tengah keramaian, menggendong Arga. Bagas di sampingnya tersenyum membagikan kue. Dharma berdiri jauh,
memandangi mereka dari balik pohon. "Sari, kamu menang," bisiknya lirih. Air matanya jatuh tanpa suara. Suaranya tenggelam oleh hembusan angin sore. Ingatannya melayang ke masa lalu saat ia menikahi Sari. Saat ia berjanji akan menjaga perempuan itu seumur hidup. Tapi kesombongan, tuduhan tanpa dasar, dan keputusannya menceraikan Sari telah menghancurkan segalanya. "Aku yang salah. Aku buang dia. Aku hancurkan hidupku sendiri," ucapnya lirih. Tangannya menutupi wajahnya yang dipenuhi penyesalan. Tapi semuanya sudah terlambat. Sari sudah melangkah jauh ke depan. Sementara dia sendiri terpuruk di lubang yang ia gali sendiri. Malam itu, seusai acara selesai, Sari duduk di beranda bersama Bagas dan Arga. Arga tertidur di pangkuannya dengan wajah damai dan senyum kecil. "Mas, aku nggak nyangka hidupku bisa seindah ini. Dulu aku pikir aku nggak akan pernah bahagia lagi," bisiknya pelan sambil menatap langit yang bertabur bintang. Bagas menggenggam tangannya erat. "Kamu pantas bahagia. Kamu kuat, Sari. Dan sekarang kamu punya kami. Masa lalu sudah selesai," jawabnya dengan suara penuh kasih. Sari mengangguk pelan lalu menoleh ke arah desa yang sunyi. Ia tak tahu bahwa Dharma sempat berdiri di sana, mengamatinya dari kejauhan. Namun hatinya tenang, masa lalunya sudah terkubur, dan pria yang pernah menghancurkan hatinya tak lagi menjadi pikirannya. "Aku bersyukur, Mas. Aku punya keluarga, usaha, dan hidup yang aku impikan. Aku nggak butuh apa-apa lagi," ucapnya pelan. Bagas tersenyum, lalu mencium kening Sari di bawah pohon beringin, tempat mereka dulu mengucap janji suci. Sementara itu, di bawah pohon yang sama, Dharma terduduk sendirian. Tubuhnya gemetar karena dingin dan lapar. Ia menatap langit, tapi bintang-bintang tak terlihat, hanya kegelapan yang menyelimutinya. "Ini karma, aku pantas dapat ini," gumamnya lirih sebelum tertidur dengan tangis yang tertahan, ditemani hujan yang kembali turun. Keesokan paginya, Sari bangun dengan semangat baru. Ia membuka tokonya dan melayani pelanggan dengan senyum cerah. Sementara itu, Bagas mengantar Arga bermain ke halaman kecil. Hidup mereka kini penuh harapan. Semua perjuangan akhirnya membuahkan hasil. Tak jauh dari sana, Dharma terbangun dengan tubuh basah kuyup, matanya kosong. Ia menyadari bahwa semuanya telah hilang dan yang tersisa hanyalah penyesalan akibat kesombongan dan kezaliman yang dulu ia lakukan pada Sari. Cerita mereka berakhir di titik yang sangat berbeda. Sari hidup bahagia bersama keluarga, cinta, dan keberhasilan, sedangkan Dharma tenggelam dalam kehancuran yang ia pilih sendiri. Angin pagi bertiup lembut, seakan membawa pesan bahwa keadilan itu nyata dan karma tak pernah salah alamat. Hari itu cerah di desa kecil tempat Sari membangun kehidupannya. Toko kue dan keripik miliknya kini berdiri megah di pinggir jalan raya. Bukan lagi sekedar kios kecil, tapi bangunan permanen dengan dinding cat putih dan etalase kaca yang memajang berbagai produk. Di halaman depan, Arga yang kini berusia 3 tahun berlari mengejar bola bersama anak-anak tetangga. Sari duduk di beranda toko, mengawasi anaknya sambil menghitung pesanan dari kota. Wajahnya tenang, penuh kedamaian setelah perjuangan panjang. Bagas keluar dari dalam toko membawa secangkir teh. "Sari, istirahat sebentar. Kamu kerja terus dari pagi," ucapnya lembut,
lalu duduk di samping istrinya. Sari mengambil cangkir itu dan mengangguk kecil. "Makasih Mas, aku cuma mau pastikan semua pesanan beres. Besok kita kan mau ajak Arga jalan-jalan," jawabnya sambil menatap anaknya yang tertawa riang. Bagas mengelus pundaknya. "Kamu ibu dan istri terbaik, aku bangga banget sama kamu." Sari tersenyum malu. Di dalam rumah, Mak Sari sedang berbincang dengan beberapa tetangga. Ia memang sering jadi tempat orang curhat. Kali ini, ia bercerita tentang perjalanan hidup anaknya. "Dulu, aku takut Sari nggak bakal bangkit setelah Dharma ninggalin dia. Tapi lihat sekarang, dia punya keluarga, usaha besar, dan anak yang sehat. Tuhan emang adil," katanya penuh bangga. Beberapa tetangga mengangguk. "Sari hebat, Mak. Dia buktiin kalau perempuan itu kuat meski disakitin," saut Bu RT dengan kagum. Sore itu, Sari membawa Arga masuk untuk mandi. Sambil mengguyur tubuh kecil anaknya dengan air hangat, ia berkata lembut, "Arga, nanti kamu harus jadi orang yang adil ya. Jangan pernah nuduh orang tanpa bukti. Jangan sombong. Ibu belajar banyak dari hidup, dan ibu mau kamu jadi lebih baik dari ibu." Arga mengangguk kecil, meski mungkin belum mengerti sepenuhnya. Lalu, ia tertawa saat ibunya menggelitik perutnya. Di saat seperti itu, Sari sadar bahwa menjadi ibu bukan hanya soal memberi makan atau pakaian, tapi juga tentang menanamkan nilai yang akan membimbing anaknya kelak. Namun, di sudut lain desa, kehidupan Dharma semakin terpuruk. Ia benar-benar menjadi gelandangan, tidur di sembarang tempat, mengenakan kain lusuh, dan tubuhnya makin kurus karena kelaparan. Tak ada yang peduli lagi padanya. Ia hanyalah bayangan dari pria sombong yang dulu pernah ada. Hari itu, dalam keadaan lemas dan setengah sadar, Dharma berjalan terseok-seok ke arah toko Sari. Entah dorongan apa yang membuatnya ke sana, mungkin penyesalan, mungkin keinginan terakhir untuk meminta maaf. Dari kejauhan, ia melihat Sari sedang tertawa bersama Bagas sambil menggendong Arga. Pemandangan itu menyayat hatinya, sekaligus membuka matanya pada kenyataan yang dulu ia tolak. Dengan sisa tenaga, Dharma melangkah mendekat. Langkahnya goyah, tubuhnya gemetar. Sari yang sedang bermain bersama Arga menoleh. Ia terdiam, matanya membelalak melihat sosok lusuh yang mendekat. "Mas, Dharma," gumamnya nyaris tak terdengar. Bagas berdiri di sampingnya, bersikap siaga. "Sari, dia mau apa?" tanyanya, siap melindungi keluarganya. Dharma berhenti beberapa langkah di depan mereka. Tubuhnya hampir roboh. Ia menunduk, tangan mengepal lemah. "Sari, aku minta maaf," katanya dengan suara parau. Air matanya menetes, bercampur debu di wajahnya. "Aku salah. Aku hancurkan hidupmu. Aku sombong. Aku tahu sekarang, aku yang mandul. Aku yang salah. Maafkan aku, Sari." Lanjutnya dengan tubuh gemetar. Sari terdiam. Dadanya sesak. Ia menatap pria yang dulu sangat ia cintai. Pria yang pernah menghina dan meninggalkannya. Tapi, yang berdiri di hadapannya kini bukan lagi Dharma yang sama. Ini adalah pria yang hancur, yang kehilangan segalanya. Arga menggenggam baju ibunya erat. Bagas tetap diam, membiarkan Sari mengambil keputusan. Setelah hening panjang, Sari menarik nafas dalam. "Dharma, aku sudah maafin kamu sejak lama. Bukan karena kamu minta, tapi
karena aku nggak mau hidup dengan dendam. Apa yang kamu lakuin ke aku udah jadi pelajaran, dan aku bersyukur karena itu membentuk aku yang sekarang. Ucapnya pelan, tapi mantap. Tapi, aku nggak bisa biarkan kamu masuk lagi ke hidupku. Pergi, Dharma. Cari damai untuk dirimu sendiri. Lanjutnya. Lalu ia membalikan badan, membawa Arga masuk ke rumah. Dharma terjatuh ke tanah. Tangisnya pecah. Sari, makasih, makasih. Gumamnya berulang kali, meski Sari tak lagi mendengarnya. Bagas melangkah mendekat, menatap Dharma dengan tajam. Pergi dari sini, jangan ganggu keluarga kami lagi, ujarnya tegas, lalu kembali ke sisi Sari. Malam itu, Sari duduk di beranda bersama Bagas. Arga tertidur di pangkuannya. Mas, aku nggak nyangka dia bakal datang dan minta maaf. Tapi, aku lega. Aku udah bilang apa yang aku rasain, ucapnya pelan. Bagas mengangguk, lalu memeluk pundak istrinya. Kamu hebat, Sari. Kamu berikan dia pengampunan, tapi kamu tetap jaga batas. Aku bangga sama kamu. Sari tersenyum. Beban terakhir di hatinya terasa terlepas. Di sisi lain, Dharma berjalan perlahan meninggalkan desa malam itu. Ia tak tahu akan kemana. Tapi, kata-kata Sari memberinya sedikit ketenangan di tengah kehancuran. Ia menghilang dalam kegelapan, menjadi pelajaran bahwa kesombongan dan ketidakadilan tak pernah berujung baik. Keesokan paginya, Sari berdiri di halaman rumahnya, menggendong Arga sambil menatap matahari terbit. Kebenaran selalu terungkap, Arga, dan karma nggak pernah salah alamat. Bagas datang menghampiri, dan mereka berdiri bersama, menatap masa depan. Dikelilingi cinta, harapan, dan angin pagi yang membawa pesan moral. Keadilan selalu ada, dan hidup akan membalas sesuai apa yang kita tanam.